Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang toko online menggunakan flowchart, DFD, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul makalah toko online menggunakan flowchart, DFD, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemahaman mengenai proses analisis dan perancangan pada toko online, khususnya melalui penggunaan beberapa diagram seperti data flow diagram, DFD, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Kami berharap makalah ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi pembaca. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapi segala kekurangan dan kesalahan pada makalah ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kata pengantar. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan 1.1. Latar belakang 1.1. Tujuan 1.2. Rumusan masalah 1.3. Bab 2. Pembahasan 2.1. Pengertian flowchart, data flow diagram, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. 2.2. Fungsi flowchart, data flow diagram, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. 2.3. Komponen flowchart, data flow diagram, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. 2.4. Contoh flowchart, data flow diagram, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Bab 3. Penutup. 3.1. Kesimpulan. Bab 1. Pendahuluan 1.1. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong banyak perusahaan untuk menyediakan layanan jual beli secara online. Sistem toko online dibutuhkan untuk mempermudah pelanggan melihat produk, melakukan pemesanan, serta pembayaran secara cepat dan efisien. 1.2. Tujuan. 1. Menjelaskan proses bisnis toko online. 2. Membuat rancangan sistem menggunakan flowchart, DFD, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. 3. Menganalisis cara kerja sistem secara visual dan terstruktur. 1.3. Rumusan masalah. 1. Bagaimana alur proses bisnis toko online digambarkan melalui flowchart. 2. Bagaimana aliran data digambarkan menggunakan data flowchart. Bagaimana aktivitas pemesanan diagram dengan activity diagram. Bagaimana struktur kelas sistem digambarkan dengan kelas diagram. Bab 2. Pembahasan 2.1. Pengertian. 1. Flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur atau langkah-langkah dari suatu proses secara visual menggunakan simbol-simbol tertentu. 2. Data flow diagram. Data flow diagram adalah diagram yang menggambarkan alur data pada suatu sistem, mulai dari data masuk, diproses, hingga keluar. Use case diagram. Use case diagram adalah diagram UML yang menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem melalui fungsi-fungsi use ceiling yang tersedia. 3. 4. Activity diagram. Activity diagram adalah diagram UML yang menggambarkan activity atau proses bisnis dalam sistem dari awal sampai akhir. Kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan struktur data meliputi kelas, atribut, operasi atau metode, dan relasi antar kelas. 2.2. Fungsi. Fungsi flowchart. 1.
memvisualisasikan alur kerja. 2. Menyederhanakan proses. 3. Membantu analisis sistem. 4. Menjadi pedoman. Data flow diagram. 1. Menjelaskan alur data dalam sistem. 2. Memudahkan analisis sistem. 3. Menggambarkan hubungan antar proses. 4. Menentukan kebutuhan data. Use case diagram. 1. Mengidentifikasi interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem. 2. Mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem. 3. Menjadi dasar dalam pengembangan sistem. 4. Mempermudah komunikasi antar user dan developer. Activity diagram. 1. Menggambarkan alur aktivitas atau langkah-langkah khusus proses. 2. Menjalankan logika proses bisnis. 3. Membantu menemukan kesalahan atau bottleneck proses. 4. Memvisualisasikan alur kerja secara detail. Kelas diagram. 1. Menjelaskan struktur data atau objek dalam sistem. 2. Menunjukkan hubungan antar kelas. 3. Menjadi dasar pembuatan database dan coding OOP. 4. Membantu perancangan sistem yang kompleks. 2.3. Komponen. 1. Flowchart. 1. Start, end, atau oval. 2. Proses persegi panjang. 3. Input atau output jajar genjang. 4. Decision belah ketupat. 5. Arah alur. DFD. 1. Entity pihak luar, pelanggan atau admin. 2. Proses pengolahan data. 3. Data store, penyimpanan. 4. Data flow, alur data. Use case diagram. 1. Aktor, pengguna sistem. 2. Use case, fungsi. 3. Sistem boundary, batas sistem. 4. Relationship, hubungan aktor use case. Activity diagram. 1. Initial node, mulai. 2. Transition, kegiatan. 3. Decision, percabangan. 4. Final node, akhir. 5. Flow arrow. Kelas diagram. 1. Kelas, nama kelas. 2. Atribut atau data. 3. Method, fungsi. 4. Relationship, hubungan antar kelas. 2.4. Contoh. Ini contoh flowchart. Ini contoh DFD level 0 dan level 1. Ini use case diagram. Ini activity diagram. Ini kelas diagram. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Perancangan sistem toko online menggunakan flowchart, DFD, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram membantu membuat sistem lebih jelas dan terstruktur. Flowchart menggambarkan alur proses, DFD menunjukkan aliran data, use case diagram menjelaskan fungsi yang digunakan aktor, activity diagram menunjukkan urutan aktivitas, dan kelas diagram menggambarkan struktur data sistem. Dengan semua diagram tersebut, toko online dapat dirancang lebih efektif, mudah dipahami, dan siap dikembangkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.